Hari ini kita bicara soal sebuah permainan narasi yang sangat menarik, bahkan cukup melelahkan untuk diikuti. Masih ingat kasus Tempo dan OCCRP? Ya, dua nama ini belakangan seperti aktor utama dalam drama besar yang seolah tak ada habisnya. Tapi coba kita cermati, apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Gino Television Indonesia mencoba mengulas reaksi tentang berita yang begitu marak. Bahkan saat ini berita ini terus dibesar-besarkan hingga tanpa seakan-akan tak ada habisnya. Berita apakah itu? Berita tentang apa yang terjadi sebenarnya di Tempo. Karena itu, Tempo oleh banyak pihak tercatat ada dua sisi publik di Indonesia yang menilainya. Waktu itu, OCCRP muncul dengan berita besar, berani menyinggung nama Pak Jokowi dalam dugaan skandal korupsi global. Nama yang tak sembarangan tentunya. Publik langsung gempar. Apalagi ketika majalah Tempo menjadikan cerita itu headline berulang kali, seolah ada misi khusus yang harus diselesaikan. Saudara, penilaian publik memang tidak boleh disalahkan. Karena publik melihat bahwa Tempo mengangkat berita itu seakan tak ada habisnya dan tanpa sekali ada misi khusus. Namun apa hasil akhirnya? OCCRP sendiri angkat tangan. Mereka mengklarifikasi bahwa tidak ada bukti, tidak ada fakta, dan tidak ada celah yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi terlibat korupsi. Oleh karena itulah OCCR dinilai kurang kredibel menyajikan berita. Bahkan mereka sendiri yang mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi tanpa bukti. Padahal publik sudah terlanjur mendapat informasi itu. Bahkan pemilik OCCRP terang-terangan menyatakan bahwa nama Jokowi muncul hanya karena seseorang mengirimkan email terkait survei mereka. Di sini mulai terasa lucunya. Tempo dengan segala klaimnya sebagai media investigatif tetap bersikeras menggiring opini bahwa Pak Jokowi adalah presiden paling korup di dunia. Akibat penilaian subjektif yang dilakukan oleh Tempo karena mereka adalah media investigasi itu menunjukkan bahwa Tempo seakan dia adalah media titipan, bahkan titipan asing. Karena itu saudara, jika publik menilai bahwa Tempo adalah titipan asing, bisa juga ada benarnya karena mereka menunjuk beberapa fakta-fakta yang telah ditemukan oleh publik sebagaimana jejak digital. Padahal sumber utama yang mereka gunakan sudah menarik pernyataan itu. Jadi sebenarnya narasi siapa yang sedang dibangun di sini? Kita tahu bahwa media memiliki kekuatan besar. Mereka mampu membentuk persepsi publik, menentukan siapa yang dianggap pahlawan, siapa yang dianggap penjahat. Tapi saat media seperti Tempo terus-menerus mendorong narasi negatif tanpa bukti kuat, apa yang sebenarnya sedang mereka kejar? Mudah ditebak. Ada dua kemungkinan, uang atau agenda politik. Kontrak besar, kata orang-orang, adalah salah satu alasannya. Tempo dibayar mahal oleh pihak-pihak yang tidak suka pada Pak Jokowi. Mereka butuh narasi buruk tentangnya agar kepercayaan rakyat pada beliau hancur. Tapi mari kita pikirkan baik-baik. Apakah ini berhasil? Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Kepercayaan rakyat pada Pak Jokowi tetap kokoh.
Bahkan, survei independen menunjukkan lebih dari 80% masyarakat masih percaya pada integritas beliau. Itu jauh di atas angka kepercayaan terhadap media seperti Tempo yang terus-menerus menggiring opini dengan headline penuh kebencian. Akibat ujaran kebencian inilah, sehingga banyak pihak menilai bahwa Tempo selalu menyajikan berita yang subjektif, bahkan hilang kepercayaan masyarakat sebagai media yang namanya investigasi. Padahal seorang jurnalis yang melakukan investigasi harus memiliki data yang valid dan tentu saja tidak tendensius dan tidak memvonis sebagaimana sajian-sajian yang dipaparkan oleh Tempo. Karena itu saudara, jika banyak pihak menuding Tempo ada agenda khusus atau ada agenda politik atau titipan seseorang, tentu saja saat ini sudah selayaknya seluruh masyarakat Indonesia mengutuk media Tempo, karena Tempo ternyata adalah media hanya propaganda fitnah. Dan ini sudah sepantasnya publik harus mengadili Tempo. Yang menarik, meski Tempo terus memproduksi narasi negatif, mereka lupa satu hal penting. Rakyat Indonesia tidak lagi semudah itu ditipu. Masyarakat sekarang lebih kritis, lebih cerdas. Mereka melihat, mereka menimbang, mereka membandingkan. Ketika OCCRP sendiri mengatakan, kami tidak menemukan bukti bahwa Jokowi korup, Tempo tetap keras kepala. Mereka memilih bumbu-bumbu sensasi, bukan fakta. Apa ini demi menjual majalah? Kalau iya, biarlah. Lagi pula, daripada beli Tempo, lebih baik uangnya digunakan untuk beli beras. 5 liter lebih bermanfaat. Ada hal lain yang mungkin menjadi akar dari narasi buruk ini, ketakutan. Pak Jokowi adalah simbol kepercayaan rakyat yang besar. Beliau dianggap mampu membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Jika citra baik ini dibiarkan, apa yang akan terjadi di masa depan? Banyak yang memprediksi, jika citra Pak Jokowi tetap kuat, keluarga beliau mungkin akan terus melanjutkan warisan politik ini. Anak-anak beliau bisa saja menjadi pejabat, bahkan memimpin Indonesia di masa depan. Dan inilah yang ditakuti oleh kelompok tertentu, kelompok yang selama ini merasa terancam oleh kehadiran Jokowi. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Mudah. Serang citra beliau. Bangun narasi buruk. Ubah kepercayaan rakyat menjadi keraguan. Dan disinilah Tempo berperan. Peran Tempo inilah yang membuat publik menjadi ragu. Padahal seorang jurnalis telah dididik dan telah disampaikan bahwa satu tulisan seorang jurnalis reda itu perang. Sebaliknya, jika wartawan itu atau jurnalis itu menulis atau membuat laporan, maka perang itu makin bergejolak. Nah, sekarang posisinya di mana seorang jurnalis? Karena jurnalis sifatnya bukan hanya semata-mata memberi informasi yang menyakitkan publik, tetapi juga memberikan solusi. Hari ini kita tidak pernah melihat Tempo menyajikan berita dengan solusi-solusinya. Yang terjadi adalah provokasi publik, bahkan makin jelas agenda politik itu atau titipan politik dari pihak-pihak tertentu yang mendiskreditkan Tempo, bahwa Tempo itu adalah media provokasi. Mereka menjadi alat untuk menyebarkan cerita-cerita ini meski faktanya rapuh, meski bukti tidak mendukung. Yang juga menarik adalah keberanian media seperti Tempo dalam memilih target serangan. Ketika OCCRP menyinggung nama Pak Jokowi, mereka langsung menyambar peluang itu. Tapi soal Ibu Iriana, tidak ada nyali. Kenapa? Karena itu terlalu mudah dilacak, terlalu jelas hoaxnya. Tempo tahu jika mereka menyentuh hal yang salah, mereka bisa terjebak. Jadi mereka memilih berhati-hati, hanya bermain di zona aman yang bisa mereka bumbui sesuka hati. Drama ini mengajarkan kita bahwa narasi media tidak selalu tentang fakta. Kadang ini soal agenda, kadang ini soal uang. Tapi yang pasti, publik tidak bisa lagi dipandang remeh. Kepercayaan rakyat bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan headline sensasional. Pak Jokowi tetap berdiri kokoh meski serangan datang dari segala arah. Dan itu karena rakyat melihat bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan nyata.
Sementara itu, media seperti Tempo akan terus mencoba. Tapi pertanyaannya, sampai kapan mereka akan bertahan dengan cara ini? Saat media seperti Tempo terus-menerus mendorong narasi negatif, publik mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dicerminkan oleh media ini? Seharusnya, media adalah cermin yang memantulkan kenyataan, bukan prisma yang membelokkan fakta untuk kepentingan tertentu. Namun, nyatanya, semakin sering kita membaca headline sensasional tanpa bukti konkret, semakin kita sadar bahwa cermin itu mulai retak. Yang lucu atau mungkin menyedihkan adalah bagaimana Tempo mengelola kontradiksi. Mereka menyebut diri sebagai media investigasi independen, tetapi langkah mereka justru seperti agen propaganda. Penamaan Tempo sebagai agen propaganda inilah makin melekat di publik. Dan saat ini tentu saja semua pihak akan menilai media Tempo adalah media propaganda, dan itu fakta. Fakta tidak diolah secara jernih, melainkan disusun agar sesuai dengan narasi yang diinginkan. Ironinya, di saat yang sama, mereka memanfaatkan klaim independensi itu untuk membungkam kritik. Kami hanya melaporkan, kata mereka, padahal yang mereka lakukan lebih dari sekadar melaporkan. Rakyat dan pilihan informasi. Siapa yang harus didengar? Di tengah kebisingan narasi yang bertabrakan ini, rakyat sebenarnya dihadapkan pada dua pilihan. Percaya pada media yang terus mengulangi isu tanpa dasar, atau melihat langsung pada apa yang telah dicapai oleh pemimpin mereka. Dan nyatanya, rakyat lebih cenderung memilih yang kedua. Apakah ini berarti rakyat Indonesia buta akan kekurangan pemimpinnya? Tentu tidak. Kita tahu tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi rakyat juga tidak bodoh. Mereka bisa membedakan mana kritik yang membangun, mana serangan yang dibuat-buat. Mereka tahu bahwa media seperti Tempo tidak sedang mengabarkan, tetapi sedang menggiring. Tempo dan strategi yang gagal. Lalu, apa yang sebenarnya dicapai oleh strategi Tempo? Jika tujuannya adalah menghancurkan citra Jokowi, fakta di lapangan berkata sebaliknya. Bukannya runtuh, dukungan terhadap Jokowi justru semakin solid. Setiap headline Tempo yang bernada miring justru memperkuat keyakinan banyak orang bahwa ini adalah serangan politik, bukan sekadar pemberitaan. Lebih ironis lagi, OCCRP yang menjadi pijakan awal dari narasi ini sudah mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti. Namun Tempo terus memeras cerita yang sudah kehilangan esensinya. Ibarat mencoba memerah air dari kain kering, mereka tetap melakukannya meski hasilnya nihil. Ketakutan yang terus membayangi. Ketakutan terbesar mereka bukanlah tentang siapa Jokowi hari ini, tetapi siapa yang mungkin muncul karena warisan beliau. Bayangkan seorang pemimpin yang dicintai rakyat bisa membuka jalan bagi generasi selanjutnya. Anak-anak Jokowi mungkin akan tumbuh menjadi pemimpin yang kuat, mengandalkan nama besar ayah mereka. Ini adalah ancaman nyata bagi kelompok yang selama ini merasa nyaman di puncak kekuasaan. Dan saudara, akhirnya publik tahu bahwa media Tempo adalah salah satu alat propaganda dari oknum-oknum tertentu. Bahkan saat ini berani disebut-sebut mak banteng, mak banting. Maka, cara paling efektif untuk menghentikan itu adalah merusak nama besar Jokowi. Namun, disinilah mereka salah perhitungan. Nama baik tidak bisa dihancurkan hanya dengan opini tanpa bukti. Rakyat Indonesia sudah melihat hasil kerja beliau, dan itu cukup untuk menutup telinga dari narasi-narasi tak berdasar. Apa yang harus kita lakukan? Di akhir cerita ini, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita akan terus membiarkan media seperti Tempo memainkan opini publik dengan agenda terselubung? Atau kita mulai memilih informasi dengan lebih bijak? Kita tidak bisa melarang media menulis apa yang mereka inginkan. Itu adalah bagian dari kebebasan pers. Tapi kita sebagai pembaca memiliki kebebasan yang sama untuk tidak percaya begitu saja. Jangan biarkan suara nyaring menenggelamkan fakta. Jangan biarkan narasi politik menyetir kepercayaan kita. Tempo dan media lain mungkin akan terus mencoba, tapi kita tidak lagi hidup di zaman di mana headline adalah segalanya. Kita hidup di era di mana rakyat bisa mencari fakta sendiri, membandingkan berita, dan membentuk opini yang lebih objektif. Jadi, kepada Tempo dan yang lain, teruslah menulis jika itu yang kalian yakini. Tapi ingatlah, rakyat Indonesia semakin cerdas dan kepercayaan tidak bisa dibeli dengan headline sensasional. Cermin itu sudah retak. Saatnya kalian bercermin pada diri sendiri.
Apakah yang kalian lakukan benar-benar membawa manfaat atau hanya menjadi alat bagi mereka yang takut kehilangan kekuasaan? Terima kasih, dan mari kita renungkan lagi siapa yang sebenarnya berkuasa, media, politisi, atau rakyat? Jawabannya tentu saja selalu ada di tangan kita. Lihatlah bagaimana cerita ini berakhir. Semua manuver, semua headline sensasional, semua narasi yang dipaksakan, semuanya gagal. Tempo, dengan segala usahanya untuk merusak citra Jokowi, akhirnya hanya menjadi penonton di tengah panggung besar kepercayaan rakyat. Rakyat tidak bodoh. Mereka sudah kenyang dengan drama headline tanpa bukti. Mereka sudah lelah dengan permainan opini yang diwarnai kebencian. Dan yang terpenting, mereka tahu siapa yang benar-benar bekerja untuk mereka. Kegagalan yang tak terhindarkan. Tempo mungkin mengira bahwa dengan terus menggempur Jokowi, citra beliau akan hancur. Tapi kenyataannya, kepercayaan publik terhadap Jokowi justru semakin kokoh. Mengapa? Karena rakyat bisa melihat apa yang sudah beliau capai. Infrastruktur yang terus berkembang, kestabilan yang terjaga, dan langkah-langkah nyata untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Sementara itu, headline Tempo hanya tinggal sebagai bukti kegagalan. Narasi tanpa fakta, opini tanpa dasar, dan serangan tanpa strategi yang matang hanya berakhir sebagai catatan usang di sudut rak majalah yang tak terbeli. Ironi dari kekalahan. Dan ironisnya, dalam usahanya menjatuhkan Jokowi, Tempo justru kehilangan kredibilitasnya sendiri. Dulu, Tempo dikenal sebagai media investigasi yang disegani. Kini, banyak yang melihatnya sebagai corong kelompok tertentu, lebih sibuk menggiring opini daripada menyampaikan fakta. Mereka lupa bahwa kepercayaan rakyat tidak bisa dibeli atau dipaksakan. Rakyat melihat lebih dari sekadar headline. Mereka melihat hasil, mereka melihat kenyataan, dan mereka memilih untuk percaya pada apa yang nyata, bukan pada narasi yang penuh kebencian. Kemenangan kepercayaan rakyat. Disinilah Tempo kalah. Mereka mungkin memiliki kekuatan pena, tapi Jokowi memiliki kekuatan kepercayaan. Dan kepercayaan itu jauh lebih sulit dihancurkan dibandingkan reputasi yang dibangun oleh headline semata. Jokowi tetap berdiri tegak, bukan karena ia sempurna, tetapi karena rakyat tahu ia bekerja untuk mereka. Dan sementara itu, Tempo hanya bisa menonton dari jauh, mencoba merangkai narasi baru yang mungkin, dan hanya mungkin, bisa kembali menarik perhatian. Saudara, sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, tentu saja Tempo semestinya menyadari dirinya bahwa dia seharusnya bukan menjadi media propaganda, di mana propaganda itu adalah propaganda yang nihil data. Bahkan semua muncul yang mereka paparkan adalah syarat dengan hoaks dan memiliki agenda tertentu. Dan agenda-agenda inilah yang menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Dan hendaknya kita sebagai jurnalis semestinya memberikan edukasi yang pantas untuk publik, agar publik kita memberikan edukasi yang bisa menenangkan diri hingga tidak adanya tindakan permusuhan. Tetapi jika terus Tempo membangun narasi-narasi yang nada kebencian, tentu saja suatu ketika bangsa Indonesia juga bisa marah. Bahkan belakangan ini kita sudah mendengar ada hal-hal tertentu yang telah dilakukan sehingga mereka malah meminta bantuan kepada Polri dan TNI. Padahal sebelumnya mereka selalu mendiskreditkan kepolisian, bahkan demikian pula TNI. Kini saatnya mereka seharusnya meminta bantuan pada mereka yang memberi narasi-narasi tersebut, terutama kepada donatur-donaturnya mereka, karena donatur mereka dinilai adalah donatur gagal, bahkan saat ini makin membingungkan publik. Demikian informasi yang kami berikan. Saya Gino Samsudin melaporkan. Wassalamualaikum. Semoga informasi ini bisa mendapatkan masukan berharga. Dan jika terus, silakan, itu hak Anda. Tetapi yang lainnya juga, mereka juga punya hak untuk menilai bagaimana Tempo